Salam saudara-saudara sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hidup kita, dan kita semua menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan namanya. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh pagi ini, jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas istirahat kami sepanjang malam yang dipenuhi dengan ketenangan dan perlindungan-Mu. Terima kasih karena pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dulu kami mau bersatu teduh dan menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah isi hati-Mu, agar kami bisa mengerti dan melakukan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat Alkitab untuk bahan renungan pagi ini diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Penderitaan adalah bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami penderitaan. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri adalah agar sabar menderita. Nasihat dari Rasul Paulus ini bukanlah nasihat yang hanya omong kosong, melainkan Rasul Paulus sudah mengalami sendiri berbagai penderitaan yang berat. Ia mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 24-28. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Rasul Paulus adalah seorang yang menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru yang kita baca saat ini. Ia berada dalam kehendak Tuhan dan ia menjalankan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Akan tetapi ia mengalami berbagai penderitaan yang berat dan masih bisa memberikan nasihat kepada Timotius untuk bersabar dalam penderitaan. Mengapa demikian? Rasul Paulus mengerti bahwa penderitaan bertujuan untuk membawanya ke dalam penggenapan rencana Tuhan bagi hidupnya. Melalui berbagai penderitaan yang dialaminya, ia bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang, dan saat ia berada dalam penjara, ia menuliskan banyak surat-surat kepada jemaat gereja mula-mula yang akhirnya surat-surat tersebut dijadikan bagian dari Alkitab. Penderitaan mengerjakan banyak hal yang baik di dalam hidup kita. Penderitaan menjaga kita dari kesombongan, membuat kita bisa memahami perasaan orang lain yang juga menderita, berbelas kasihan kepada sesama manusia, dan masih banyak lagi. Penderitaan meskipun bukan berasal dari Tuhan, namun dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saat kita sedang menderita,
saat itulah iman kita diuji. Apakah selama ini kita mengikuti Tuhan karena mendapatkan berkat-berkat, ataukah kita tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan saat kita menderita? Saat kita sedang menderita, mata Tuhan tertuju kepada kita, dan Dia mengamati sikap hati kita. Penderitaan bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan bergantung kepadanya, namun penderitaan juga bisa membuat sebagian orang menyangkal Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penderitaan yang kita alami tidak pernah sia-sia begitu saja, melainkan di tengah penderitaan itu, Tuhan menyatakan penghiburannya bagi kita. Rasul Paulus mengatakan demikian dalam 2 Korintus 7 ayat 5-6. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jikalau kita memiliki kepekaan dan memperhatikan Tuhan di saat kita sedang menderita, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan bertindak untuk menghibur kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengerti penderitaan kita dan Dia menyertai kita. Akan tetapi, kita tetap harus melalui semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan memiliki rencana bagi kita, dan rencana Tuhan selalu baik adanya. Selain itu, kesabaran kita saat mengalami penderitaan akan membuat kita menerima pemulihan dari Tuhan saat penderitaan itu berakhir. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Ayub. Setelah ia melewati penderitaannya, maka Tuhan memulihkan keadaannya dan bahkan memberikan ganti 2 kali lipat dari semua yang telah hilang darinya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua menuruti nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu sabar menderita. Percayalah bahwa Tuhan menghiburkan kita dan pasti memulihkan kita, asalkan kita tetap menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita mengakhiri saat teduh pagi ini dalam doa dan ucapan syukur. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu malam ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan semua firman-Mu yang kami dengarkan di sepanjang hidup kami, agar kami mengalami kehidupan yang penuh berkat dan buah-buah yang baik. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami masuk dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan yang berpotensi mencelakakan kami. Cukupkanlah semua kebutuhan kami, sebab Engkaulah gembala kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat yang terbaik dan damai sejahtera bagi negeri kami. Kiranya Indonesia dipenuhi dengan kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.